ayat saja. Coba baca dari dia perikop turun. Boleh Anda bantu saya baca karena saya udah puas baca Bible tiap hari. Bisa Anda bantu saya untuk membaca? Saya tidak tahu baca ini. Ngapain nanya kalau gitu, kalau nggak bisa baca? Ih, itu perikopnya tentang segala sesuatu harus ditinggalkan untuk ngikutin Yesus. Nah, tertulisnya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. tanya cuma satu-satunya, tapi malah menyebar lebih dari satu. Itu sebenarnya tema dakwah yang harus saya soundingkan terus kepada teman-teman Kristen. Silakan, ini kan mungkin setelah Anda satu lagi pertanyaan, saya rolling ke Ercan. Tapi nanti kalau Ercan tidak bertanya, Anda boleh punya kesempatan bertanya sebanyak-banyaknya kembali. Akan. Sementara cukup, terima kasih penjelasannya Uni. Iya, semoga bermanfaat ya, Bro Heineken. Kalau mau bertanya nanti boleh buka mic lagi aja. Oke, thank you so much. Oke, Ercan, agamanya apa? Saya Kristen. Oke, mau diskusi dua arah atau mau bertanya saja? Mungkin bertanya aja dulu. Oke, pertanyaannya silakan. Pertanyaan pertama. Yo, pertanyaan pertama, siapa saksi pertama ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad? Saksi mata. Nah, itu pertanyaan. Saksi mata. Ya. Waktu di Gua Hira maksudnya? Ya. Saksi tidak ada bahwa, saksi mata. Oh ya. Berarti apa? Terus berarti Al-Quran itu semuanya diturunkan kepada Muhammad, lalu Muhammad jabarkan kepada umat.
Apakah Iya, begitu? memang seperti itu. Oh iya, sama seperti Musa. Musa juga tidak ada saksi ketika menerima loh batu dari Tuhan. Abraham juga tidak memiliki saksi ketika Tuhan bicara kepada dia. Dan Tuhan juga dan Yakub waktu bergumul dengan Tuhan juga tidak ada yang lihat. Jadi yang namanya firman Tuhan yang nggak ada saksi mata. Memangnya di kitab Anda ketika Tuhan memberikan informasi kepada nabinya ada saksi mata gitu. Ketika Elia di gua juga Tuhan berfirman kepada Elia juga tidak ada yang lihat kok. Kalau Musa, Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku bersaksi atas diriku sendiri dan kesaksianku itu ada tertulis dalam Taurat, kesaksian dua orang benar yaitu firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepadamu. ya ini tidak menuntut. Ini kan bertanya. Saya tidak menuntut. Iya, gini bro, Anda kan Kristen. Ketika di agama Anda saja tidak ada saksi mata yang melihat Musa menerima loh batu, tidak ada yang melihat Abraham bertemu Tuhan, Yakub bergumul dengan Tuhan, gak ada yang lihat. Ya apa bedanya? Yang namanya wahyu Tuhan itu namanya saja wahyu. Wahyu secara etimologi artinya adalah cepat dan tersembunyi. Wa, ha, dan ya. Namanya wahyu, informasi dari Tuhan. Contoh, ketika misalkannya Anda teleponan, emang Anda lihat signal? Kan tidak dilihat signal itu. Jadi informasi dari Tuhan itu sampai kepada Nabi melalui perantaraan malaikat. Apakah semua orang bebas melihat malaikat? Tentu tidak. Maka hanya orang-orang pilihan yang bisa melihat malaikat. Kalau semua orang bebas bisa melihat malaikat, ngapain diutus Nabi? Mending malaikat berdiri di atas gunung lalu berkata, wahai manusia, Tuhan telah berfirman. Ngapain? Kenapa diutus Nabi? Karena orang-orang yang diutus ini menjadi ujian bagi kaumnya. Ketika dia diutus, diterima atau tidak orang baik ini. Makanya nabi-nabi itu orang-orang baik. Kalau memang harus ada saksi mata yang melihat Nabi menerima wahyu lagi, ngapain Tuhan utus Nabi? Mending dia bicara dari langit, wahai semuanya. Itu mah bukan wahyu, itu namanya pengumuman. Jadi ya nggak ada saksi lah tentang wahyu. Namanya aja informasi spesial untuk para nabinya. Gimana sih? Begitu, lanjut. Ya, pertanyaan kedua. Sebentar. Sebelum saya dengarkan pertanyaan kedua, tolong kamu baca Yohanes pasal ke-8 nomor 18 ya. Nih, kata Yesus, ada orang yang kamu persis seperti orang Farisi. Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia dengan yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Artinya yang namanya nabi itu yang bersaksi tentang dirinya dan juga Tuhan. Maka itu sejalan dengan Al-Quran bahwa Allah menjadi saksi para nabi. Ya, nih saya kasih kamu data. Sabar ya, di mute dulu Ercan-nya. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 166, tetapi Allah menjadi saksi atas Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Begitu ya. Jadi parameter saksi dalam Islam itu adalah kesaksian Tuhan. Bahkan Yesus pernah bilang, aku tidak butuh saksi manusia. Ini Yesus yang bilang ya.
Memang saksi dari Tuhan itu lebih kuat ya. Karena ini terkait nabi. Kalau Anda buka kitab Anda, silakan dibuka di kitab Yohanes pasal kelima nomor 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Tuh. Ya. Oke, Ercan, silakan pertanyaan selanjutnya. Boleh saya tanggapi sedikit nggak? Kalau mau menanggapi harusnya buka kamera. Oh ya, oke. Pertanyaan kedua. Udah, karena Anda bukan penghujat. Asal Anda tidak menghujat ya. Tidak boleh ngotot-ngototan, tidak boleh menghujat, tidak boleh ad hominem, boleh. Oke lah, nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan menanggapi. Oke, boleh. Silakan. Tidak, saya tidak menghujat. Ya. Makanya Pertanyaan silakan kedua. Anda tanggapi. Ini kan kita Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh. kedua gini Pak. Kalau saya pernah baca di Al-Quran, kalau tidak salah di surah Maryam tuh. Surah Maryam Itu kan ayat berapa? dikatakan bahwa saya kurang udah lupa sih, tapi saya masih ingat kalimat Seperti apa? Seperti apa narasinya, Pak? kalimatnya ya. Isa al-Masih adalah kalimat tuloh atau kalimat Allah. Apa yang mau ditanyakan? Jadi logikanya begini, Pak. Logikanya kayak gini. Gimana logikanya? Aduh, tunggu jaringanku. Oke, boleh. Itu Quran surah An-Nisa ayat 171 Di sana dikatakan dan bahwa Quran surah Isa Ali al-Masih Imran. adalah kalimatullah. Kalimatullah atau kalimat Oh iya. Iya, betul. Ya. Dia kalimatullah, gelarnya kalimatullah. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Kalau berarti kalau misalkan Isa al-Masih adalah ya. Berarti kalau dia kalimatullah, berarti segala sesuatu itu kan dijadikan oleh dia. Karena kan dia Enggak. kalimatullah. Bukan begitu cara Kalimatnya memahaminya. Allah gitu. Iya, kalimat Allah pada bukan dasarnya Allah. Kalimat itu bersama-sama dengan Allah. Kalimat Allah itu adalah kata-kata Tapi kan Allah, kehendak segala Allah. sesuatu dijadikan oleh kalimatullah. Gini Pak, kalau Anda memahami kalimat Tuhan adalah Tuhan, itu doktrin agama Anda. Saya nggak masalah dengan itu. Tapi orang Islam tidak memahami seperti itu. Pak, kenapa saya itu tidak mau berdebat dengan orang awam? Karena lelah, Pak. Mereka nggak ngerti tapi memaksakan pendapatnya. Saya menjelaskan menggunakan kaidah ilmu. Kalimatullah artinya kata Allah, bukan kata-kata. Kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu bukan kata-kata, tapi kata. Kenapa dia digelari kalimatullah? Karena Isa ini sama seperti Adam. Ada dalilnya di Al-Quran. Penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Ya, di mute dulu ya Pak. Nah, kami tidak memahami kalimatullah. Kalimat Allah adalah Allah. Nggak ada begitu. Yang menciptakan segala sesuatu itu bukan kalimat Allah. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, bukan kalimatnya. Ya, itu harus dipahami. Nah, dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, kun. Nah, kun ini kata. Kun fayakun itu kata-kata. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Gitu.
Ah, Mbak, Mbak Rifa, mungkin saya turun sebentar, soalnya jaringanku kurang bagus. Nanti baru naik lagi, Mbak. Soalnya jaringan kurang bagus ini. Ya, ya. Untuk akun tahu Godean Jogja, tolong nggak usah digambarkan itu gambar vulgar ya. Tolong tidak usah seperti itu. Kita diskusi lintas agama. Jangan ada gambar vulgar seperti itu. Kalau ada anak-anak yang menonton bagaimana? Ada anak-anak kita yang masih belajar usia belasan tahun. Bagaimana mereka melihat itu ya? Tolong jangan ganggu diskusi kita dengan hal-hal yang mengganggu seperti itu. Oke. Bu Masa, mau ngapain? Selamat malam. Mau bertanya? Ya, malam mau ngapain? Bertanya, Ya, pertanyaannya apa? kalau memang betul Allah yang menciptakan langit dan bumi dan para malaikat, dari mana bahan bakunya? Bahan bakunya, kalau malaikat itu dari nur cahaya. Kalau manusia dari tanah, kalau jin dari percikan api, kalau kau kayaknya dari tanah sengketa. Dengarkan pertanyaan saya, ya. Dari mana bahan bakunya langit dan bumi dan malaikat? Malaikat dari cahaya. Langit Cahaya dan dari bumi mana? itu awal muasalnya apa? Cahaya dari mana? Cahaya nggak tahu lah aku. Aku belum diciptakan waktu itu. Oh, dari mana bahan baku langit dan bumi? Nggak tahu, aku belum jual toko bangunan waktu itu. Oh, artinya bisa dipastikan Allahmu tidak pencipta langit dan bumi. Coba buka mulut, gue masak. Ya. Oke, Ray 26. Selamat malam, apa kabar? Itu meludah model baru ya. Meludah model baru bukan ya, tapi gitu ya, pakai ingus ya. Kalau gue masak itu dia spesial ya guys. Jadi maaf teman-teman ya, meludah model baru saya itu tidak bisa dicontoh, hanya saya gitu ya, pakai ingus bukan pakai ludah lagi. Kalau biasanya meludah kan gini, gitu ya, kalau ini enggak gitu ya. Jelek banget ya, astagfirullah. Oke Ray, silakan pertanyaan pertama. Aku pula. Aduh. Halo Iron, agamanya apa? Kristen. Oke, silakan. Di sini Kristen boleh bertanya tentang Islam atau pemahaman saya tentang agama Kristen, atau tentang komparasi dua agama atau sejarah-sejarah agama. Boleh. Tapi kalian juga boleh menjelaskan kok, asal kalian berani buka kamera dan juga kalian berani membawa data. Tapi kalau kalian nggak bisa buka kamera, tidak bisa bawa data, maka kalian hanya boleh bertanya saja, begitu. Oke. Pertama, saya mau kasih jelas ini topik di atas. Kitabmu penyesat itu kitab siapa penyesatnya? Kitab siapa penyesat? Ya kita uji dulu. Bisa jadi kitab Anda. Kan di sini tidak jelas tuh kitabmu penyesat, belum tentu kitab Kristen kan? Ya makanya. Makanya kita kan diskusikan itu. Nah. Kalau kitab Anda jelas dan petunjuk berarti bukan penyesat. Contoh. Jadi ini tujuannya menuju kitab siapa? Ya bisa jadi kitab Anda. Kan saya diskusikan dengan Anda. Kan di Mungkin sini saya diskusi dengan Anda. di sini kan sebenarnya kalau bilang kitab Kristen penyesat, itu saya boleh Iya, bisa bikin jadi kalau kitabnya orang saya bisa Kristen. langsung bertanya kalau di mana kitab Kristen diajarkan. Oh enggak, penyesat. belum tentu. Jangan-jangan bukan kitabnya yang penyesat. Jangan-jangan orang yang membaca kitabnya yang sesat. Bisa jadi kitabnya benar. Makanya kita buktikan dulu nih, kitabnya sesat atau enggak, kan gitu. Coba kalau bilang kan di sini saya Kristen, coba tunjukkan di mana Alkitab menyesatkan. Oke. Menurut Anda, ajaran membenci orang tua itu menyesatkan atau benar? Tertulis dalam kitab apa? Lukas 14:26. Coba tunjukkan. Oke, siap bos.
Lukas pasal 14 26. Kita buka. Tapi Anda harus ini dulu sebelum saya lihatkan dalilnya. Kalau seandainya ada kitab suci yang mengajarkan membenci keluarga, apakah bisa dikatakan kitab itu menyesatkan? Yakuza tuh suruh tanya tuh di bawah. Kalau Anda berani membuktikan. Iya, tapi jawab dulu, berani nggak? Saya berani dong buktikan, saya yang bawa data. Berani nggak Anda mengakui jujur kalau ada kitab yang mengajarkan untuk membenci keluarga maka kitabnya sesat? Berani nggak? Kalau mau bicara soal keputusan setelah Ya udah pembuktian berat memang. tercapai. Ya udah. Saya nggak mau maksa. Yaudah, Anda baca sendiri ya Pak. Anda baca sendiri ya. Saya yakin Anda orang pinter. Di Silakan situ dibaca. baca, Pak. di situ baca karena di sini kita Oh, bicara. saya yang baca. Oke, topik yang Anda saya angkat. baca. Iya, oke. Lukas pasal 14 nomor 26. Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Maka bagaimana cara untuk menjadi murid Yesus menurut Yesus Sekejap di Mbak, ayat ini, sekejap Pak? Mbak. Oke. Di situ apa nih Mbak bacanya di mana? Kalau di Alkitab pasti Lukas di setiap 14:26. Kalau di Alkitab setiap Alkitab tuh dalam sebuah cerita tuh pasti ada topik tersebut. Iya, topiknya kamu harus meninggalkan segala sesuatu untuk ngikutin Yesus, termasuk keluargamu. Silakan dibuka sendiri. Titip Alkitab ada. Teman-temannya Bang Iron dibantu dong, kasih lihat Alkitabnya. Bang, saya Dalam nyanyikan kitab abang lagu kitab dulu boleh? kitab nggak? Lukas pasal 14 nomor 26. Lukas pasal 14 ayat 26. Ya. Topik pembacaan apa? Sambil abang mencari, saya nyanyikan lagu buat abang boleh? Spesial. Boleh. Bang Iron, kenapa abang tak pulang? Karena ini Mbak suara keren tapi lebih kerennya Keren, Abah ya? diam. ya udahlah kalau gitu. Abang baca dulu. Aku lupa liriknya tadi. Aku udah Lukas masukin berapa, ke Lukas kepala berapa, aku Mbak? liriknya. Lukas 14 nomor 26. Tadi aku tuh udah susun liriknya di otak gara-gara ini nggak inget aku, nggak lucu jadinya. Padahal aku udah susun di otak aku tadi guys. Udah. Lukas 2 pintu. Itu kulkas weh. Bang Iron dibaca kenceng ya Bang ya ayatnya ya. Bang Iron, mengapa abang nggak pulang? Karena belum dikasih. Apa tadi ya? Kok lupa ya? Topiknya di atas Bang, perikopnya di atas. Ya, kalau mau lihat perikopnya tuh di atas. Jadi Bible itu kan ada perikopnya. Kalau Bang Iron mau lihat perikopnya, itu ada beberapa ayat sebelumnya tuh. Bang Iron nih Iron Man ya? Bukan. Bang Iron. Teman-teman kasih kesempatan Bang Iron dulu baca Bible-nya apa? Sabar dong, jangan gitu. Sabar. Kan dia juga baca kitabnya. Ketawa. Bang, di perikopnya itu di ayat ke-25, Bang. Baca yang kenceng, Bang. Terima kasih gift-nya. Terima kasih gift-nya. Terima kasih uang jajannya. Terima kasih uang THR-nya. Begini Mbak, Saranghi. ini kan kita bicara di Bapur apa nih? Komal. Dan sesuai apa yang judul lang topik yang Mbak apa nih kasih terapkan di sini. Bilang kitabmu penyesat. Jadi Mbak bacanya Betul. dari depu apa nih? Betul. Judul. Dari perikop. Iya. Baca jangan hanya baca satu ayat saja.
Coba baca dari dia perikop turun. Boleh Anda bantu saya baca karena saya udah puas baca Bible tiap hari. Bisa Anda bantu saya untuk membaca? Saya tidak tahu baca ini. Ngapain nanya kalau gitu, kalau nggak bisa baca? Ih, itu perikopnya tentang segala sesuatu harus ditinggalkan untuk ngikutin Yesus. Nah, tertulisnya bukan meninggalkan tapi membenci. Apapun perikopnya, penjelasannya tetap Yesus berkata, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya nggak bisa jadi pengikut Yesus. Menurut Anda, ajaran membenci keluarga ini ajaran sesat atau ajaran benar? Mana ada ajaran membenci keluarga? Tidak ada itu. Kejap saya Lah di mas situ cari. tertulisnya itu ditulis begitu, membenci. Gimana sih? Kan di situ membenci. Barang siapa tidak, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. Udah, saya tunggu dulu aja deh ya. Bang Iron, pelan-pelan baca Bible. Di situ tertulis Yesus suruh benci keluarga. Bencilah keluarga, baru ikut Yesus. Kalau enggak membenci, nanti enggak boleh ikut Yesus. Bang Iron, bacalah Bible-nya Abang. Itu baru satu ayat loh Bang. Bang Iron Kristen apa Bang? Abang Iron ini ngana itu Kristen apa? Kristen Katolika, Protestan kah? Intinya Kristen. Ngana tinggal di mana toh? Orang Timur. Kalau orang Maluku. Baca dulu. Sabar. Beta sabar menanti. Bang Iron baca Bible-nya. tadi di situ menyatakan bilang apa? Lukas pasal 14:26. Barang Ya. siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, keluarganya, dan dirinya sendiri, tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Ulang pelan-pelan. Jikalau barang seorang datang kepada bang, kita bacanya kayak gini bang, kita baca ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, di sini ibunya, tidak ada kata dia. Kalau tambah satu kata dia pasti salah arti. Iya. Kepadaku dan tiada, kata tiada dan Abang tiada. ambil terjemahan kapan? Pakai kata tiada. Ini udah terjemahan baru, Bang. Justru itu tong salah. Terjemahan. Ini tunggu. Tong salah, beta pakai terjemahan baru. Itu Ini ngana lihat, pakai lihat. terjemahan kapan? Pantas. Kok pantas? Nana pakai terjemahan kapan itu? Beta pakai terjemahan baru. Nah ini. Terjemahan kapan itu? Ya sudah, Nana baca sudah. Kita tidak ada terjemahan baru, terjemahan lama tidak ada. Kok tidak ada pula? Ada, Dodo, tidak mengerti beta. Beta belajar 7 tahun. Kalau perjanjian baru dan perjanjian lama ada, tapi tidak ada versi baru dan versi lama. Astagfirullahaladzim. Yaudah, itu versi apa? Coba tengok. Beta tengok dulu, kakak. Namanya- itu versi berapa? Namanya Beta Alkitab tidak tengok ada dulu versi itu baru. ya sudah. Aplikasi apa? Beta mau tengok sebentar. Beta mau ambil punya kakak. Nanti beta juga download punya kakak. Coba kita tengok dulu. Coba beta mau tengok. Coba naik ke atas. Itu aplikasi beta mau tengok. Beta besarkan dulu ya. Coba. Nah, Coba itu. Ini Alkitab. Oke, coba diklik. Diklik. Nah.
Titi, so bagaimana yuk? Sabar, tidak ada masalah, tenang. Memang dia baca salah. Kalau beta salah, beta bisa dilapor ke polisi loh. Nah, Nah coba tengok Lukas. nama Lukas. Aduh, ini terjemahan abad berapa? Lukas Ya 14 udah. ayat 26. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini. Aduh, kata-kata bini guys, zaman kapan ini terjemahan. Dan anak dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tiada dapat ia menjadi muridku. Itu kan bahasanya saja yang berbeda, maknanya sama. Jikalau barang, memang barang itu barang apa? Hei, jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci, ya sama lah. Hei, tiada membenci. itu Beda dan tiada membenci beda dan bapaknya. membenci. Dan tiada membenci bapaknya, ibunya. Artinya Jadi, tidak kalau membenci ingin- dan tidak membenci. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini dan anak saudaranya laki-laki yang perempuan bahkan nyawanya, tiada Apakah dapat di sini menjadi diajarkan muridku. untuk membenci? Di Apakah di situ sini mengajarkan dijelaskan. untuk membenci apa nih? Papa dan Makanya ibu dan di situ saudara? aduh ya Allah, Robi. Di situ dikatakan, jikalau barang Iron tiada membenci bapa, tiada membenci ibu, tiada membenci keluarga, tiada bisa menjadi pengikut Yesus barang Iron. Ah, Barang. apakah di ayat ini, ayat 26 ini ada mengajarkan untuk membenci ayah atau ibu atau saudara? Di situ kalau ingin jadi pengikut Yesus, kalau ingin jadi murid Yesus harus apa? Kayaknya dong saya. Iyalah, dong, kalau saya. ingin jadi murid Yesus tidak. harus apa menurut Yesus? Menurut Yesus, kalau ingin jadi murid Yesus harus apa? Tong harus membanci. Bang Iron, mengapa hatimu menolak? Padahal jelas-jelas itu harus membenci keluarga. Hai. Oh, jangan terguncang. Mbak, di sini Cuman di kasih sini tahu. ada suruh untuk membenci keluarga atau di sini dia bilang apa? Jikalau barang seorang datang kepadaku Yang sama dan dengan baju. tiada Jadi ini ayat dia membenci. mengajarkan untuk membenci keluarga atau kemana? Kalau ngana tiada membenci Bapa, bisa tidak jadi murid Yesus. Jikalau ngana tiada membenci Bapa, Ini bisa tidak jelas-jelas kata dan tiada. Coba, kalau tiada membenci Bapa, bisa jadi pengikut Yesus gak? Aduh, berat saudara. Aduh, Ini ya. jelas-jelasnya sudah ada tertulis dan Ya, tiada. apa? Coba baca. Coba baca Dan sudah, tiada baca membenci sudah. bapaknya. Ya, baca, Dan baca tiada sudah, membenci baca. bapaknya, bukan bapaknya. Ya baca sampai selesai satu ayat. Ingat, tiada membenci bapaknya. Ya dibaca sampai Tiada satu membenci ayat, bapak jangan dan cuma itu membenci- saja dan membenci dipotong. bapaknya. Ada beda. Dibaca semuanya, Bang. Aduh, berat nih, berat. Berat Bang Iron, berat adik. Berat adik, kerja adik, Bang. Bang Iron, bacalah Bible-nya itu. Tolong baca sampai selesai. Jangan Bang Iron bauta mata. Baca betul. Jadi jauh. Itu tutup kamera dulu Bang, biar kakinya kelihatan. Nanti kita terkejut.
Betul, ini memang harus kasih betul. Apa? Abang baca kembali. Baca itu ayat. Baca lagi ayatnya. Aduh. Ini sumber obat sudekat. Aduh. Gak apa-apa lah. Mudah-mudahan dia belajar lagi ya guys. Bang Iron, besok adik sudah puasa, nggak boleh marah-marah, jangan buat adik ngamuk. Bang Iron turun guys. Ngapain lagi sih gue masak? Kok ngapain? Minta naik di sini. Aduh ya Allah, agak berat memang saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, agak berat memang. Jangan kayak gitulah. Iron Konslet, jangan gitu, jangan dihujat, jangan dihina. Dia juga baru tahu ayat itu. Dia juga pasti baru tahu ayat itu. Jangan, kita nggak boleh menghina dia. Bisa jadi dia orang baik. Kita kan nggak tahu dia orang baik. Mungkin saja dia baru baca ayat itu. Ya Bang Iron, adik tungguin. Loh Mbak, tadi jaringan. Kenapa abang nggak beli kuota? Mau adik kirimin kuota? Ini sekarang sudah bagus. Bagus sekali Bang Iron ini. Buka dulu wajahnya itu. Adik pengen lihat. Ada nenek moyang. Ada. Jadi tolong jelaskan ini dulu. Kau sudah tua. Di sini nih. Kau sudah tua. Ada nenek moyang. Jikalau barang seorang datang kepadanya dan tiada ini tadi langsung tidak ada kata tiada dan tadi ini punya langsung dan membenci, sedang ada kata tiada. Coba baca dulu, Ade Iron, kakak sini cuma Tadi Mbak lupa kata ada, makanya salah arti. Baca sampai selesai ayatnya, jangan dipotong. Ini kata tiada nih, ini lihat baik-baik. Iya, kalau tiada membenci ibu tidak boleh jadi pengikut Yesus. Dan tiada membenci kepada mana lagi? Dan tiada membenci bapaknya, bukan dan membenci banyak. Ya kalau membenci berarti Yesus tidak mengajarkan membenci. Justru karena Yesus mengatakan barang siapa yang tiada mana di sini diajarkan membenci? Ada kata ada ini baca ini tiada nih, tiada yang dibaca. Barang siapa yang tiada membenci bapaknya tidak bisa jadi murid Yesus. Kata tiada tidak. Iya kan saya baca ini. Barang siapa yang tiada membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi murid Yesus. Maka untuk jadi murid Yesus harus membenci. Tidak bisa jadi murid Yesus. Kalau apa? Kalau orang yang membenci dia pu bapak, dia pu mama, dia pu kakak, adik itu dia tidak bisa jadi Yesus. Tapi itu tiada di situ. Dan ibunya itu tiada di situ. Barang siapa yang tiada membenci bapak, tiada membenci ibu, tidak bisa jadi murid Yesus. Jadi kalau untuk jadi murid Yesus harus membenci. Macam mana beta ini? Beta pula. Yesus Parah kali. Ini stop di situ. Dan tiada membenci itu artinya apa? Dan tiada membenci itu artinya apa? Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, ibu, Tidak ini. anak, dan jangan dipotong ayatnya. Dan tiada membenci bapaknya artinya apa? Tidak bisa jadi murid Yesus kalau tiada membenci. Jadi kalau supaya ingin jadi murid Yesus, ya harus membenci. Gimana sih? jadi Macam mana ini? Belajar dulu bahasa Indonesia. Ini memang saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Aaron, gini saya tanya. belajar bahasa Barang siapa yang tidak memiliki diri, diam dulu. Coba saya kasih kamu. Aduh, Mak Jang. Ini
Ini kayaknya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh MBG tapi butuh guru bahasa Indonesia. Tolong dong Pak Prabowo, kasih satu oten satu guru bahasa Indonesia. Di situ tertulis, jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, ibunya, dia tidak bisa jadi murid Yesus. Jadi kalau kamu tidak membenci bapakmu, kamu tak bisa jadi murid Yesus. Jadi kalau kamu tidak tiba, Itu bahasa Indonesia loh. kamu tak bisa jadi murid. Masa kamu nggak paham? Uni itu harus paham ini dulu, dan tiada membenci itu. Coba cari di kamus besar bahasa Indonesia. Dan tiada Iya, membenci itu tidak artinya apa? membenci itu tidak memiliki kebencian. Kalau kamu tidak memiliki kebencian kepada bapakmu, kamu nggak bisa jadi murid Yesus. Dan tidak ada membenci. Kebencian kepada bapakmu, kamu tak bisa. Jaringan merah kayu ini. Mau kukirimkan kuota? Hah? Berapa nomor HP? Saya belikan kuota. Berapa? Aduh, Iron, kamu mau aku belikan kuota? Tidak mengerti dan tiada nih. Ini kan dan tiada. Terus? Jikalau Iron tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa jadi murid Yesus. Aduh, Dia bodok sama bodok dari sana nih. aduh, gua pula dikatain bodoh sama dia. Ampun deh gue. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, ibunya, dia tak bisa jadi murid Yesus. Ibunya, dia tak bisa murid Yesus. Nah, ini dia bilang harus membenci. Ya bacalah ayatnya satu ayat, Dek. Ya, satu ayat, ini. Tidak ada kata tiada, kata lain Iya, dari tiada itu artinya kalau tidak. kalau kamu tiada membenci bapak, kamu tidak bisa jadi murid Yesus. Kamu Kok baca dari situ? Itu dari bawah. Iyalah, yang dia Baca salah, dari atas yang sampai dia ke kasih bawah. hilang ini kata yang dikasih hilang nih. Ini baca dari atas sampai ke bawah, jangan dipotong-potong itu ayat. ini baca dari bawah, jangan dipotong-potong itu. Sekarang tidak, yang sekarang ceritanya nih, dan tiada nih apa nih, tiada dia kasih jelas dulu tiada itu artinya apa. Hai mak. Hai. Mak. Baca dulu sudah ya. Baca dulu, diam dulu, di-mute dulu. Baca sendiri, oke? Aduh, pusing kepala baby. Repot kalau sudah begini. Halo Maheger 7. Ya itu Rifa, kau mengerti kata tiada itu berarti tidak ada, goblok. Makanya kalau kalian tidak membenci bapak kalian nggak bisa jadi pengikut Yesus, goblok. Kau pahami itu kata tiada itu berarti tidak boleh Iya, kalau kau membenci. tidak membenci bapakmu, kau nggak bisa jadi pengikut Yesus, goblok. Baca kitabmu itu, Maher. Ngata-ngatain orang goblok, sendirinya goblok. Itu. Kau Ya apa coba kau baca, coba kau baca sampai selesai. Coba baca sudah, baca. Yang goblok itu kau. Dikatain goblok sama orang goblok nggak masalah. Coba kau baca itu. Itu sudah jelas-jelas tertera di situ. Baca tiada itu. sudah. Hei, baca hantu blau. Baca. Bisa baca? Ngana bisa baca? Hah? Baca. Baca. Kata tiada tidak. Kau paham Tiada itu tidak. Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan
ibu dan bini dan anak dan saudara laki-laki dan saudara yang perempuan, bahkan nyawa sendiri pun tidak dapat. Ini ada bisa digeser kemana? Memang goblok dia. Kenapa nggak dibaca itu? Langsung jaringan bermasalah. Giliran membaca Dan tiada tidak- dapat menjadi tidak muridku, dapat langsung yang jaringan menjadi murid. bermasalah. Parah kalian ini loh. Inilah kalian, kenapa kalian itu nggak lurus, karena kalian tuh nggak jujur. Membaca Di gitu sini aja suara kalian nggak kata ngerti. tiada. Iya, kalau kau tiada membenci bapakmu, kau Kata tiada tiada bisa tuh jadi murid artinya. Yesus. Iya, kalau kau tiada membenci keluargamu, kau tidak bisa jadi murid Yesus. Tidak membenci, tidak boleh membenci, tidak boleh hidup. Tipe otak sudah terbalik. Memang kasihan orang Kristen ini ya. Ngeri kali orang Kristen ya. Jikalau seorang tiada membenci bapaknya, maka dia tidak bisa jadi muridku. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh benci keluarga. Kita bisa ikut Yesus. Astagfirullahaladzim. Inilah kenapa aku bilang kalian nggak butuh makanan, kalian butuh KBBI, kalian butuh guru bahasa Indonesia. Ini bisa semua jadi tambah tidak mengerti. Loh, kamu baca dulu satu ayat itu sampai selesai. Jangan dipotong ayatnya. Itu sudah dibaca dari tadi. Itu kau pura-pura goblok atau memang tidak tahu? Ya udah kau baca di situ. Di situ kan bunyi kalau kau tidak benci bapak ibumu, kau tidak bisa jadi murid Yesus. Kalau kau tidak benci bapak ibumu, kau tidak bisa jadi murid Yesus. Supaya kau jadi murid Yesus harus apa kau? Tidak boleh membenci. Kau tidak bisa jadi murid Yesus kalau kau tidak membenci. Oh, tidak bisa. Di situ kata tiada ada di situ. Ya kau bacalah itu. Itu tertulisnya. Jikalau barang Bukan siapa yang tidak datang bisa jadi kepadaku murid Yesus dan tiada kalau membenci tidak membenci bapaknya ini, itu dan salah di ibu, situ. ya kau baca betul-betul. Jikalau seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapaknya, tiada membenci ibunya, anaknya, Setan- bininya, laki-laki, setan saudara, membenci perempuan, ibu. tiada dapat ia menjadi muridku. Iya. Kok parah sekali kalian memahami teks gitu aja kalian nggak paham, apalagi bahasa Yunani. Coba bahasa Indonesia yang adalah bahasa ibu kalian aja kalian nggak paham. Saya tahu kalian udah paham, cuman kalian pura-pura nggak paham karena nggak mungkin kalian terima Tuhan kalian mengajarkan kebencian kepada keluarga kan. Inilah bahayanya kalau nggak paham bahasa Indonesia loh. Paham bagaimana? Itu sudah tertera betul-betul tiada di situ. Apa terteranya? Karena Mahir? kebetulan artinya harus membenci orang tua nih, macam bodoh macam babi. Dia bodoh sekali dia nih. Bodoh macam babi. Babi itu kan makananmu. Aduh. Sudah pernah rasa Jangan belum? kau kata-katain orang babi, itu kan makananmu. Kata Yesus, jangan memberikan sesuatu yang kudus ke dalam mulut anjing dan babi. Kalian malah kalian masukkan anjing dan babi ke mulut kalian. Barang enak. Ntar sama kata-kata dia aja. Apalagi, apa yang mau dijelaskan lagi? Iron, baca dulu itu. Jangan parah. Aduh. Kau ngapain Maher, bisa membantu si Iron nggak? Kau yang nggak paham. Udah kau turun lah Maher, ngomong aja kau dari tadi. Baca kau. Ya, gimana Iron? Kau udah kau baca itu satu ayat. Baca dulu satu ayat. Capek aku. Jikalau ini sahabat tempelan supaya paham ya ini. Jikalau barang seorang kepadaku dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini dan anak dan saudara laki-laki dan saudara yang perempuan, bahkan nyawanya sendiri pun tiada dapat ia menjadi muridku. Di atas kan ada kata dan tiada berarti itu
Dan tiada itu artinya orang yang tidak sama sekali terhadap bapaknya dan ibunya, bininya dan saudara laki-lakinya dan saudara perempuan, tidak membenci sama sekali dan tiada. Dan tidak. Kata lain dari tiada tuh artinya tidak. Artinya tidak membenci. Jika artinya harus Iron membenci, tidak itu membenci berusaha benci. bapaknya, kalau Iron tidak membenci bapaknya, saudaranya laki-laki dan keluarganya, maka Iron tidak bisa jadi murid Yesus. Iron tidak bisa menjadi murid Yesus. Berat saudara. Berat saudara. Iron, umurmu berapa? Ayo, kita kasih mati buat jaringan deh bang. Kasih dulu jaringan bagus. Iron, Jadi begini, berapa, Iron? Uni di Jadi gimana, Dek? di sini tuh tertulisnya begini, jikalau barang Bagaimana seorang tertulisnya, datang Iron? kepada tulis apa nih? Jikalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci, dengar, dan tiada membenci bapaknya dan ibu dan bini dan anak dan saudara laki-laki dan saudara yang perempuan, bahkan nyawanya sendiri pun tiada dapat ia menjadi muridku. Nah, supaya jadi murid Yesus Jelas, gimana caranya? Jadi di sini dia sudah menjelaskan jelas. Kalau menjadi Kalau tiada murid membenci, Yesus, tiada bisa jadi murid Yesus, kan? Kalau tiada membenci, tidak bisa jadi murid Yesus. Kalau begitu, supaya jadi murid Yesus harus bagaimana? Ayo, beta janji, beta jaga. ini sudah benci artinya tidak boleh membenci. Ya, kalau Nena tidak membenci, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Bukan harus membenci, tidak boleh membenci. Kalau Ngana tiada membenci, tidak dapat jadi murid Yesus. Maka kalau untuk jadi murid Yesus bagaimana, Iron? Dan tiada membenci, tiada. Dibacanya baru. Di situ kecuali dia tiada tuh ada 2 kali, ya itu baru bilang harus membenci. Kalau Tiada Iron di situ tiada yang membenci paling bapak, tiada membenci mama, tiada membenci bini, maka tiada bisa jadi pengikut Yesus. Jadi kalau tiada membenci, tiada bisa jadi pengikut Yesus. Maka supaya jadi pengikut Yesus harus punya rasa membenci. Kalau tiada, tidak bisa jadi murid Yesus. Begitu. Bacalah itu. Tiada bisa jadi muridku. Jikalau seorang datang kepadaku dan tiada membenci bapa, tiada membenci ibu, tiada bisa jadi muridku. Kuku kuku kuku. Dia bukan terkunci di bawah. Iron itu baru 1 ayat. Belum beta kasih ayat lain. Beta belum kasih ayat lain. Lama sekali. Aduh, Iron susah ya kalau bicara agama. Iron, 5.000 tambah 5.000 berapa? Baca itu ayat 27 lagi. Oke. Barang siapa yang tiada mengganggu salibnya serta mengikut aku, tiada dapat ia menjadi murid. Memanggul, bukan mengganggu. Memanggul, manggul, dipanggul. Barang siapa yang tidak memanggul salib, dipikul salib itu ya. Ini di sini menanggung. Ya, menanggung salib sama aja. Memakul, memanggul, menanggung. Ribet banget di bahasa Indonesia jadi punya Allah Subhanahu wa taala sebelum bisa dikatakan. Ada baca itu malu aku. Beta baca doa supaya beta tidak seperti Ngana.
Beta takut. Bahasa Indonesia saja ngana tidak paham. Apa yang tiada menanggung salibnya? Berarti harus pikul salib kan? Barang siapa yang Berarti tidak. ngana harus pikul salib. Berarti ngana harus pikul salib. Harus menderita ngana. Jadi orang Kristen harus begitu. Memang harus membenci keluarga, meninggalkan keluarga. Di sini tidak menceritakan tentang bapak nih. Apa perikopnya? Coba baca judul. Baca judul. Baca judul. Sekejap. Oke. Terima kasih emak. Terima kasih bapak telah mengajarkan aku KBBI dari dulu. Terima kasih emak. Terima kasih bapak. Ku masuk SD dulu belajar bahasa Indonesia. Lihat Aaron cabut waktu belajar bahasa Indonesia. Tapi aku ngerti bahasa Indonesia. Si Iron tak mengerti, kesana kesini menjelaskan mengapa Oten gak paham bahasa Indonesia. Mengapa Oten gak paham dia. Aduh, pusing kepala Barbie. Gimana? Jangan kau Halo pijat. Udah jadi PR aja Iron ya. Kita kasih ayat lain aja ya Iron. Nah, kalau ada yang mengajarkan kebencian, kalau ada Tuhan ngambil bini orang, sesat nggak kitabnya Iron? Bagaimana? Kalau ada Tuhan mengambil bini orang lalu memberikannya kepada Nabi, itu kitab benar atau kitab sesat? Itu hanya sabar. Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan dibuka Iron. Samuel 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Dua Samuel berapa? Pasal 12 2 Samuel pasal 12 ayat nomor berapa? 7 dan ayat 7 dan 8. Itu mari saya cari sini. Mari itu saya cari yuk. 2 Samuel ayat berapa? 18. 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Dua Samuel. Iron, kamu percaya nggak kalau Yesus itu terkutuk? Cerita Ada lagi ayatnya. Galatia pasal 3 nomor 13. Satu-satu dulu ya. Nanti habis 2 Samuel satu-satu ya, Dek. Sabar, Dek. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan memberikan bini-bini orang kepada orang lain. Itu bagaimana itu, Iron? Pasal berapa? Aku tutup pintu kamarku dulu ya, Iron ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Baca kasih kuat. 2 Samuel Itu buka. Iron sudah? 2 Samuel
pasal 12 nomor 8. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.